judul materi ini ada perbaikan jambu getah merah. Nah sebenarnya ini apa mau di akhir atau di depan? Karena permasalahan ini kan munculnya juga dari bapak-bapak sekalian. Sebenarnya kalau secara teori ataupun secara alamiahnya di tempat kita itu jambu getah merah itu masih sangat potensial. Walaupun di kala-kala tertentu biasanya di panen raya itu biasanya penyakitnya gundung nule pak jane regane tasik sari cuma gandeng nule glundung dadi supaya benten itu nggih. Terus sebenarnya untuk perbaikan ada beberapa hal yang bisa menjadi patokan. Yang pertama melalui pemupukan. Yang saya udah ngerti pemupukan jambu jenengan saged rutin 4 bulan sekali. Kemudian yang kedua melalui perlakuan pemangkasan. Nek pemangkasan saya yakin sebagian sudah paham gitu. Cuma tanpa didukung oleh pemupukan itu juga tidak akan maksimal. Secara teori pemupukan dengan organik ataupun dengan pupuk kandang atau kotoran kandang, saya sebut kotoran kandang karena pupuk itu belum melalui proses fermentasi. Untuk dari masalah fermentasi ini ya perlu waktu dan perlu semangat panjenengan, karena di organik ini lebih cenderung saya ngajari jenengan nanti repot, ribet sama lama. Ya, yang pertama itu. Kemudian pemupukan dengan kimia itu yang terbaik adalah 4 bulan sekali untuk jambu. Orang ketang satu pohon nanti bisa disuplai NPK itu 1 on gambarannya ngoten nggih. Nek dengan kesel itu nanti bisa merubah. Jadi kalau bisa rutin dalam 4 bulan sekali bisa dengan meluangkan waktu dan harga dia membeli. Karena jenengan rego awake ora rego duwite ya juga tidak bisa. Makanya pemupukan itu bisa dikatakan adalah dengan nandur investasi untuk tanaman biar menghasilkan lebih banyak. Cekap ngoten mungkin yang ditanyakan atau disampaikan untuk yang jambu getah merahnya, karena tadi kita dikasih jatah secepatnya, jadi semakin cepat semakin baik gitu. Tadi 1 jam gitu di wong telu nanti 20 menit. Saya tadi bilang sama Bu Ibu, dia tak tutup salam, tak tutup waalaikumsalam. Terus saya tinggal pikat sudah dipotong deh. Pakai masak. Sudah sama. Tapi karena memang panggilan alamnya, kemudian untuk perbaikan yang paling perlu sebenarnya ada di pasarnya. Pasar ini tatanya ada jambu, boleh dikatakan kadang-kadang semerawut dan rusak gitu. Karena kita tahu produk jambu biji merah atau getah merah ini cenderung tanaman yang paling mudah menurut jenengan atau saya gitu, sama toh. Jadi sebenarnya paling mudah dibudidayakan dan paling mudah untuk menghasilkan uang. Kenapa saya katakan tadi sebenarnya kalau kita alurnya yang rutin biasa itu kan panen raya kan biasanya di bulan sekitar Januari, Februari yang juga biasanya mulai hujung sampai Maret gitu. Itu yang biasanya 3.000 hilang 2.000 ini memang jadi masalah. Kemudian tata kelola tadi mungkin dengan sistem pangkasan itu kalau kita menghitung mundur dari dengan ngarep-ngarep panen, sebenarnya kalau dengan sekarang lagi panen harusnya pas panen hari ini atau bulan ini dengan insya Allah mobilnya ada kabeh desa kendaraan di depan rumah semua gitu. Sebenarnya jangan nambah buju gitu. Bener kabar Pak Kadir itu nambah buju kan sindungan di sekitar. Tapi insya Allah saya orang pakone angel. Oke, kesane masalah jam-jam rawannya pesan betul kali. Kemudian untuk jambu getah merah itu saran ataupun usulan dari kita terkait dengan satu nanti untuk pupuk organik, silahkan nanti kita hubungi, insya Allah kita tindakan, kita siap untuk memberikan ilmu berbagi dengan panjenengan. Kemudian kalau yang getah merah itu cukup, kita merambah ke penanaman
sini kita baca bareng-bareng, kemudian kita belajar bareng-bareng. Yang intinya adalah untuk mencoba mencari solusi lain. Dari hari ini kita bawakan 2 solusi. Diharapkan antara jambu getas merah yang notabene adalah tanaman yang ideal untuk sampai ketinggian 2000 Pak, yang getas merah. Tetapi untuk jambu kristal ini ada sedikit keterbatasan. Yang terbaik itu di ketinggian sampai 500. Bahkan kalau menurut saya adik-adik ada yang dari Kebumen? Tidak ada. Oh, monggo Pak. Monggo Pak. Nah, kalau ada yang di Kebumen ataupun di Jogja itu rata-rata adalah tanaman daerah bawah jambu itu. Oke, sehingga suhunya panasnya lebih dapat, kemudian produksinya juga bisa lebih bagus. Mungkin kalau di sini sudah ada yang punya tanaman jambu kristal. Ada. Iya. Tapi nggak buah Pak. Kalau kembar mantap. Nah, mungkin monggo Pak Cenwi menawa ngapunten ini matur nuwun panjenengan itu. Jadi alhamdulillah kalau yang sudah tanam net sedaya petani sing rawuh ingkang rawuh siang iki sami kagungan jambu getas merah sedaya. Mayoritas sing boten nggih boten napa-napa, boten tendangan arti mawon nanti kulo kan untuk memastikan nggih. Kemudian untuk penanaman jambu kristal, monggo Mbak kali diingat next kali dipikak. Lah ini mau tak aturin dengan kali foto sarang-sarang masalahnya kata nggih. Nek saya pakai kacamata malah tidak bisa baca. Orang ketemu kayu kabeh malah kan nanti. Kalau sakit jambu kristal merupakan varietas yang tergolong jambu yang banyak peminatnya dengan harga jambu biji kristal yang lumayan, membuat prospek budidaya jambu kristal sangat bagus sebagai usaha pertanian dan perkebunan. Leres Pak, mungkin memang secara potensi harga masih bagus. Itu yang saya tahu minimal harga untuk jambu kristal itu di angka 5.000, mungkin lebih. Yang terendahnya 5.000. Mungkin ini bisa potensi untuk dikembangkan di sini. Tetapi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk optimal produksi di jambu kristal itu di ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Sehingga ini menjadi bahan yang perlu kita kaji. Nanti menjadi pilihan. Satu solusi ini juga tidak ada salahnya yang namanya mencoba dengan menanam sendiri di lahan sendiri, itu kan mutlak kewenangan panjenengan karena panjenengan adalah petani, itu adalah manajer di lahannya sendiri. Yang baik-baik ini dengan secara bahasa pertaniannya itu adalah manajer Pak. Makanya generasi muda yang lahan bapak itu masih luas, ini ada kesempatan untuk membuka pola pikir untuk menjadi manajer muda di pertanian. Nah ini memang potensi ini memang masih sangat terbuka. Next ya, mungkin tidak perlu saya ini jenis-jenis jambu. Oke. Sebenarnya masih ada yang kurang ini jambu getas merah, jambu kristal merah. Cuma hampir sama karakternya itu nek kembangnya oke yo gampang roboh. Bukan gampang roboh. Walaupun secara budidaya itu harusnya tidak boleh kita ngopeni semua bunga jadi buah, itu tidak boleh. Karena di situ nanti terjadi persaingan makanan yang masuk ke jambu sehingga jambunya kecil. Jadi mungkin kalau diurutkan, saya juga belum begitu kenal, makanya jangan tak belajar bareng. Monggo 2 sarang, ada jambu Australia, jambu Bangkok, jambu susu, jambu sukun merah, jambu sukun putih, jambu kristal mutiara, kemudian jambu Kamboja. Saya atur meneh ini. Monggo terus. Syarat tumbuh tanaman jambu kristal mungkin sudah sedikit tak ringkas ini. Sebenarnya kalau di literatur ataupun yang disampaikan di secara teori ini memang dari 0 sampai tadi saya sampaikan sampai 2000 nih. Ini memungkinkan karena tanaman itu tetap bisa hidup. Cuma kalau kita nandur mau urip kan eman-eman gitu.
Kemudian yang optimal sampai 0 sampai 500 di mdpl ini tadi sudah atur. Oke. Kemudian daerah yang memiliki iklim basah dengan curah hujan sekitar 200 mm per tahun. Ini sebenarnya bukan milimeter, tapi saya belum paham nanti mili apa untuk curah hujan itu saya belum. Bukan yang dia oke, yang ini tidak apa-apa nanti. Ini terpaksa ini penyambung peripatan karena untuk ini juga enggak hidup, tapi suara saya masih nangkep, enggak masih normal. Jeblek kalau mati lampu? Kok tapi nelfon jeblek nelfon mati. Mati lampu biasanya jam segini. Jam Oh. Jadi langsung mawon setelah materi tadi langsung ke sebenarnya ke kalau dengan mesakake untuk budidaya kita juga tidak ngalang-alangi. Jadi intinya untuk budidaya di jambu kristal ini hampir sama dengan jambu kertas merah yang panjenengan punyai. Jadi ada yang ukurannya itu 4 kali 3 meter, ada yang 4 kali 2,5, kemudian ada yang 5 meter kali 2,5. Dengan sistem yang lebar itu nanti biar panasnya corolot itu jarak yang lebar itu kalau tidur kemudian yang etanulon itu nanti yang jaraknya rapat, tidak masalah. Intinya untuk penanaman karena ini juga program kita tetap mendukung untuk penanaman. Saya setuju dengan Pak Kaji nanti untuk penanaman kalau bisa setelah ada hujan. Kemudian perlu disiapkan untuk pengolahan lahan atau untuk jarak tanam tadi nek karepe petani ada pemikiran nek nanduri akeh hasilnya akeh. Niku nek rumus matematika betul, Pak. Yeah. Tapi rumus Gusti Allah kadang-kadang berbeda. Dengan rodon renggangake jarak tapi tidak mengurangi malah menambah kualitas di panen bisa lebih bagus. Tapi kalau di sini saya kira bisa diberdayakan ataupun dibudidayakan. Jadi untuk tanaman itu lebih lebar lagi, tengahnya kalau tanduri macam-macam mungkin lombok, mungkin nanti bisa calonnya mix farming dicampur. Kemudian di jambu kertas merah pun saya yakin hasilnya tidak dari jambu kertas merah dong. Berarti ada yang punya ternak, ini rata-rata ada kambing, ada bahkan rumput di sekitarnya itu sementara masih bisa dimanfaatkan untuk selama musimnya tidak kering banget nih. Kemarin informasi dari ramalan cuaca yang Pak Jokowi natural itu panasnya jahanam katanya, saya tidak paham jahanam itu belum tahu ini masalah gitu ya. Jadi hanya untuk pikiran saja. Insya Allah kalau punya lahan jambu ya sekalian punya domba, minimal domba atau kambing di kota ini syukur-syukur sakit mukanya sapi ini. Kemudian ke pengolahan penanaman ini kan sebelumnya ke pembuatan lubang tanam. Jadi lubang tanam itu nanti sekitar 60 kali 60 kali 50. Jadi 60 yang atas itu 60 turunnya 50, katanya 50. Kemudian nanti dari lubang tanam itu dipisahkan yang lemah atas kan diparuh. Jadi 50% 50%. Ini yang tanah atas ini dipisah dengan tanah yang bawah. Kemudian nanti saat setelah ini dibuat lubang tanam yang ukuran idealnya, tapi pulau tidak yakin di sini kesomotan rata-rata yang garat bibitnya ceblok pacul. Masalahnya pulau yang mana? Aku jalan-jalan abot banget nilai ini, repote ini. Jadi yang bagus 60 kali 60, 50 lemah atas dipisah, lemah bawah dipisah. Kemudian yang lemah atas ini nanti dicampur dengan pupuk kandang. Kalau bisa ya antara 10 sampai 50 kilo per. Jadi semakin banyak pupuk kandang yang diaturasi di situ atau yang diberikan di situ, nanti untuk sanguni urip insya Allah lebih bagus. Jangan makin bentenake antara yang tidak, kemudian yang diberi 10 kilo dewek, 20 kilo dewek, 30 kilo sampai 50 dengan amati sing paling nanti signifikan. Nah, secara rumusnya harusnya yang paling banyak pupuk kandangnya ini yang paling bagus.
Ngoten napa Pak? Napa ada kecuali panen. nah ini panen raya karena tadi tak atur nih belum melalui proses fermentasi. Jadi kotoran kandang itu kalau belum difermentasi itu masih kotoran kandang. Jenengan syukur-syukur malah isih bar metu kadai langsung gowo lah itu. Insyaallah molone itu siji panas, loro penyakitnya orang mungkin terurai gitu loh. Jadi bibit rumput pun juga tidak ada proses untuk mematikan. Nah, dengan proses fermentasi insya Allah iso nambani itu, jadi pupuk yang diberikan itu nanti sudah siap saji. Itu lubang tanam yang sudah dibuat nanti dibiarkan dulu selama 2 minggu, seminggu sampai 2 minggu lah. 2 minggu nanti Mbak setelah balik Semarang burung sempat ketutup. Itu kalau bisa nanti setelah 1 sampai 2 minggu baru ditutup lagi tanahnya, kemudian dikasih ajir di tengah-tengahnya biar nanti setelah ini tadi semua sudah dicampur. Syukur-syukur nanti di situ juga bisa dicampur dengan NPK itu 1 on untuk di situ. Tapi pun kenceng Pak suaranya ini pedal bahasa jadi salam dewek umum dari kita lanjut untuk pemupukan dasar itu sudah bisa diawali sebelum tanam. Jadi seminggu sebelum tanam itu nanti sudah pupuknya sudah dibelah dulu di dalam beserta tanah yang tadi. Nah, sekarang ada tanah itu ada yang gunung sama datar. Nah, kalau secara normalnya tadi yang saya sampaikan adalah tanah datar. Kalau yang di tanah kita, di tanah gunung terutama di daerah pegunungan, ini harus dibuat semacam terasering dulu Pak. Tapi kalau yakin mereka walaupun gunung ya sudah berteras nih. Karena untuk perubahan ke terasering itu rata-rata abot nang biaya dan tenaga. Nyakut gunung. Oke, sementara sistemnya nyabut gunung. Makanya untuk sistemnya ini memang napa malih dibina dibaca negara mesti rada repot mungkin dengan sing motong-motong baca ki sing anu umum dhewe kan tak balik dhewe teman-teman. Wow, atau bisa pupuk kandang atau kompos yang sudah diproses nih dengan dosis. Kalau yang secara aturan malah 40 km persegi, jadi satu lubang itu bisa dikasih 40 kilo secara yang secara aturan. Tapi tadi kan naik kabutan yo ada disare yo api. Kemudian kalau ada media semacam arang sedang itu juga bisa ditambahkan untuk nyampurin. Untuk itu biasanya kan ini kalau yang 1:2 ini adalah di polybag ataupun di planter bag. Lanjut Pak. Jadi jarak tanam ada yang 2,5 kali 3 meter, kemudian menggunakan 3 kali 3, ada yang 5 kali 2,5, 5 kali 3. Itu makin terserah dengan adalah manajer di lahan panjenengan, tergantung kebutuhan. Kemudian kita masuk ke pemeliharaan jambu kristal. Kalau yang jarak tanam kan cukup nih, ini nanti ngobrol. Kemudian sejumlah tanaman pengganggu seperti rumput atau gulma ini sebenarnya bisa diolah juga jadi pupuk, nah, dengan ngersakake. Nanti sistemnya dicampur dengan pupuk organik, pupuk kandang disap-sap. Jadi yang sap pertama mungkin dengan kalau resik-resik suket itu toh, itu nanti disap pertama, terus nanti diurugi pupuk kandang, kemudian bisa disemprot dengan E4 seperti itu. Disap-sap lagi ke atasnya, jadi bisa memang 1/4 yang mudah nanti di tengah-tengah bisa dibawa mojok ngalor, mojok hitam, mojok tergantung lahan panjenengan beda-beda nih. Kemudian tadi di samping setelah tanam itu nanti diharapkan 4 bulan sudah mulai ditambahi pupuk susulan. Susulan pertama itu di umur 4 bulan tadi tahap Turki dengan bisa menggunakan NPK. Mereknya sembarang, saya tidak akan menyebut merek, tapi paling tidak biasanya kalau pupuk yang ada yang subsidi dan non subsidi. Kalau yang non subsidi setaranya adalah 1 on, tapi mungkin kalau yang non subsidi karena onorgo onorupo juga beda kualitas, mungkin bisa lebih kurang. Iso luwih ngirit bahasanya itu.
Jadi sesuai dengan harga dengan ora duwite wahake bakule kabeh, ana turahane dua anak bojo, insyaallah bisa diirit untuk yang non subsidi. Memang harganya ampuh. Kemudian tadi kembali yang untuk pemeliharaan ini memang yang paling utama selain pemupukan adalah pengairan. Pengairan tadi memang untuk pengairan ini lebih aman kalau di sini penanamannya setelah musim hujan. Nanti mungkin semoga saja dengan doa nih atau dengan kita sering merokok gitu kan kebuli saya kaget jadi kami lebih cepat. Apalagi di sini doanya dekat dengan langit itu insya Allah lebih cepat. Saya kira itu. Kemudian lanjut kan? Nah, ini pemupukan. Mohon maaf kalau saya biasanya tidak bisa urut karena saya nulis kai kadang-kadang si Mas Mana nak nulis rono lah lain lagi. Oke kita biar. Karena saya itu sakitnya sakit asam aurat. Jadi kalau asam urat biasa, tapi asam aurat itu beda. Orang ngomong ayu bingung, orang ngomong ayu saya bingung. Tidak apa-apa gitu, sambil bingung. Jadi kemudian tadi disebut pemupukan jambu kristal bisa dilakukan secara berkala. Ini secara yang tadi tak atur. Jadi kalau yang organik itu 6 bulan sekali bisa diatur. Naik 6 bulan seumpama di awal musim hujan, berarti mungkin Oktober dengan memberi pupuk, nanti 6 bulannya lagi dengan itu sendiri kan lebih paham. Yang pupuk organik. Tapi kalau yang pupuk kimia tadi tak aturkan adalah 4 bulan sekali. Ini kalau bisa rutin karena pohon jambu ataupun jambu segala jambu ini dari cangkokan ini bisa sekitar 4 bulan biasanya dari cangkokan sudah ada bunga. Nanti bunga awal ini kalau bisa kalau ada bunganya dipun buang mawas untuk dan dari awalnya kalau awal bulan 8 dengan sudah bisa pokoknya dibuang cepat. Sekarang investasi luar biasa jambu kristal ataupun kertas merah, semoga saja nanti jambu kristal di sini bisa bagus, tidak apa-apa. Dulunya begini peta dan kita ya itu bukan cangkokan Pak, bukan cangkokan jadi dulunya tumbuhan jadi kurang bagus di sini kan buat peta merah mawon buat saya kan. Oke betul. Itu ada cangkokan mungkin tidak beda. Itu bijinya dari beli apa suruhan Pak? Diberi bantuan. Oh, bantuan. Ada itu. Apa dari sudah okulasi Pak bukan? Okulasi. Tapi mungkin idealnya memang untuk tanaman buah itu selama bisa dicangkok paling bagus cangkok. Stek Pak, dulunya stek, bukan cangkokan. Tapi bahannya itu biasa Pak. Harusnya sudah bagus itu. Tapi kadang-kadang kita bahasanya lagi itu apa karena pengaruh ketinggian atau pengaruh awal-awalnya iklim atau pengaruh air, karena yang saya Pak nek tak hitung banyak masalah di pertanian itu yang gawe jadi duit dan yang orang sing jadi buat duit ini ada sekitar akeh faktor lah seperti saya menghitung angel banget gitu. Jadi banyak. Baik, kembali ke laptop. Intinya untuk pemupukan tadi sudah tak sampaikan. Kemudian penyiraman ini secara normal kalau bisa 2 minggu sekali. Kalau nanti di musim kering dengan lebih paham. Kadang-kadang diperlukan penyiraman itu 3 hari sekali. Kalau di musim kering juga bisa. Gitu. Karena untuk secara teori biasanya kan bayangan teori kan selama ada hujan kadang-kadang malah bingung. Kan udan bingung, kurang udan ya bingung karena kita manusia gitu. Jadi menus ngomso kan itu. Yang saya ini kali Pak Pini Sepuh ngapunten nih bukan berarti saya ngajari, bukan, tapi kita belajar bareng gitu. Jadi nanti bareng aja tidak apa-apa untuk penyiraman saya kira petani lebih paham.
kalau diperlukan menggunakan pompa air. Cuma masalahnya di sini tuke sing teh dan ini sing teh. Kita pakai pompa air juga repot gitu. Nah itu. Oke. Lanjut Mbak. Lanjut. Untuk keterangan jadi. Kembali ke hama-hama Pak. Rata-rata sebenarnya kalau menurut saya, walaupun di sini yang A ini hama ulat, saya kurang setuju sebenarnya. Cenderung di jambu itu yang paling bahaya adalah kutu yang ini loh, yang cok balik bosok lalat dua. Saya itu ngomong lalat ini dengan betul arti lalat loh. Jadi kan alhamdulillah berarti lo jadi jangan sedaya Pak. Kalau lalat juga masih benar hati lah, itu kalau senengi ngotot itu. Dari lalat dua, kemudian yang dari kutu-kutungan, kemudian hama ulat. Ini hama ulat tidak begitu menurut saya karena dampaknya tidak begitu berat. Naik ulat itu kan paling makannya daun. Kecuali kalau ulatnya sudah yang ulat tadi dari apa Pak tadi Pak? Yang tadi disebut Bapak itu apa? Lalat buah, nah itu sudah fatal. Makanya perlakuan di perawatan itu yang lebih dominan adalah pemblongsongan buah. Nek telat sithik wis kedisian lalat buah. Jadi ini idealnya nek kecilian ya gampang roboh. Nek liwat kedisian. Oke, lanjut Mbak. Tapi kalau ada ular kan biasanya kan Pak, biasanya pakai jempolisida atau Pak? Ya masalahnya ketemu siji ya kita siji. Nek ketemu di akeh biasanya baru kita menggunakan kimia. Kemudian ada penggeret buah, ini juga termasuk ada yang hama, ada yang penyakit juga. Kalau penyakit kan seperti yang trotol mungkin lanjut. Itu lalat buah harus ketoro lah, itu yang trotol itu kan sebenarnya penyakit. Kalau yang dampak dari hama kan biasanya apa kepangan, apa kecakar, apa kecatek itu bahasanya lain gitu. Kalau musim kemarin rata-rata gitu Pak. Sekarang itu jambu sekarang. Tapi penyakit paling berat itu di pasar. Iya. Jadi tadi tak pikir belum siji masalah. Kemudian kalau kutu-kutunan sebenarnya secara nama saya sendiri ya hanya secara literasi itu ono apit, ono mite, ono melbuk itu juga belum kenal sih. Jadi belum pernah kenalan. Kadang saya ketemu lalat buahnya tak kon gaya tak foto saya tidak mau begitu di foto langsung cepat. Ketemu saya di depan itu jadi yang ini. Apalagi kok konangan nih penyakitnya itu seanggal mana. Saya hanya bersayap juga ya. Jadi tadi ada hama, kemudian penyakit. Monggo lanjut Mbak. Nah ini yang paling kadang-kadang lebih dominan di tanaman jambu kristal. Embun jelaga ini datangnya dari mana? Cara bahasanya di orang diundang teko. Seperti leluhur. Nah, yang seperti itu yang kadang-kadang apa karena pengaruh hujan malam. Biasanya hujan malam itu kan kandungan N-nya tinggi Mas. Jadi di situ godongi kobong. Hampir sama dengan saya nyemprot obat ataupun pupuk yang ada kandungan N-nya. Dengan coba mawon, dengan nyemprot banyu sale urea, semprotake di pupuk daun. Apa disemprot ke daun. Hampir sama dengan ini. Jadi mungkin perabaan saya hujan di malam itu N-nya tinggi, kemudian mosok berudan terus dengan bebiur malih kan tidak mungkin. Pikirannya alhamdulillah banyak udan, tapi udannya kadang-kadang ya omong udan barokah, omong udan penyakit itu kan beriringan. Lanjut. Kemudian busuk buah. Nah, busuk buah ini biasanya gejalanya itu juga kadang kalau yang namanya penyakit itu susah untuk dideteksi. Di tanaman itu susah dideteksi. Paling untuk penanggulangan juga itu menggunakan ada yang fungisida. Kalau plastik itu kan tadi walaupun sudah dibungkus plastik itu kalau yang namanya penyakit tetap itu dari muncul gejala. Ini ada yang menggunakan fungisida kemudian bakterisida karena dengan untuk pestisida itu paham nih. Jadi yang ida-ida itu kecuali Mbak Ida itu tidak penyakit karena jenenge abu ida kabeh ada pestisida, insektisida, kemudian
fungisida, lagi bakterisida. tidak biasa. Oh, nah itu lain. Tujuannya Pak Haji itu. Oke. Jadi kemudian untuk yang itu juga ada rodentisida, itu untuk obat untuk tikus. Oke. Lanjut, Mbak. Nah, kalau sudah panen tak kira apa perlu dianu? Saya kira yang penting tingkat kematangan kan lebih paham, gitu. Apalagi mungkin di sini ada yang jadi bakul jambu juga, jadi kan lebih paham. Karena cuma nyuruh saya Pak, kadang-kadang kita itu tertipu di lapangan. Semua isu terus kepanasan sini, jambu sing mencorong itu berupaya panen, jalur dipanen. Dan kesasar itu jadi ini klasik A, B-nya biasanya kurang bagus kalau pasarnya melalui grid. Kan ada pasar jambu itu ada yang pakai grid dan ada yang borongan. Ini beda-beda, kadang-kadang naik petani penai borongan lain. Sementing rupa jambu, so pokoknya dari pasaran itu sampai kalau bisa seperti itu. Kemudian ciri dari umur panen ini secara literasi juga umumnya tadi tak aturkan bahwa untuk panen yang cangkokan itu 8 bulan sudah mulai panen, sudah mulai bisa di 1 tahun sudah bisa mulai produksi panen. Cuma kalau bisa untuk regenerasi Pak, regenerasi itu bahasanya ya ganti tanduran sing anyar. Karena tanaman jambu itu semakin lama juga kurang bagus. Paling tidak 5-6 tahun harus sudah ganti baru. Permajanya seperti itu. Walaupun prakteknya dalam pangkasan itu kan ada pangkas bentuk, pangkas seperti kopi juga ada. Permajanya itu dipangkas, dipapel atau tanam lagi? Kalau versinya yang bagus tanam lagi Pak, yang bagus ganti bibit lagi. Tapi kalau di lapangan kan bagusnya saya tidak seperti bagus dengan, karena bagusnya saya kan jangan beli bibit lagi, nyomplong lagi dari nol lagi. Kalau bagusnya dengan wong dipangkas itu aja kan nanti mesti tripis lah baru. Wong pangkas itu intinya untuk mengurangi biaya panen. Jadi kenapa kalau jambu tidak dipangkaskan anaknya biasanya merawatnya dengan penekan. Ini juga satu resiko jatuh. Yang kedua, kalau mau pengen tenaga, ya tenaganya tinggi untuk penekan. Nyun sewu karena tangan kita 2 Pak. Nah harus blosong jambu tangan ini. Nah ini sing cekelan dia angel nih. Nah ini karena kesulitannya. Saya pernah ketemu dengan petani jambu yang diumbar, maksudnya memang dibiarkan naik ke atas langit gitu. Ini rata-rata ngangguin totalannya di bawah piro lorong gitu. Kemudian dalam perawatan itu 20 pohon pun bisa jutaan keluarnya, karena untuk blongsong itu kan perlu biaya tinggi gitu. Itu. Kemudian untuk tadi pangkasan itu diharapkan dicari batang-batang yang produksi. Jadi kalau batang yang naik biasanya di atas 45% itu diteo. Kalau sebagai teman sama melapa atau diteo. Kalau yang area yang lemah biasanya kalau tidak dipangkas jadi itu sama batang cabang sing wali itu kalau bisa naik caranya mangkas dengan setelah ini panen teh baru ini dibuang. Seperti itu sebenarnya, karena jambu adalah tanaman yang sangat mudah untuk panen. Terus ya. Nah kalau cara panen kan mungkin dengan kagungan gunting sedaya gitu. Karena ya kadang-kadang nek milik cepet kadang-kadang harus buat tangan itu jadi, tapi kan itu juga efeknya rusak tangan juga. Kalau gunting insya Allah kan lebih cepat. Cara panennya pun dengan mesti panennya isu toh, bukan mungkin sore materi bakunya selama. Jadi sudah jalan gitu. Kalau periode panen saya kira di sini secara normal 2-3 hari sekali. Gitu. Nah ini bedanya dengan dipangkas sama yang dialaminya dengan menangir gondel, tapi panennya rong dino 3 dino bisa mulai duit. Tapi kalau dipangkas itu nanti dengan tunggunya sampai 6 bulan tidak panen, karena diserentak gitu. Tapi begitu panen reganya 10.000 rasanya. Ini ada yang teman-teman juga di bawah itu yang pengusahanya nuku tanduran, kemudian diolah secara sistemnya ditata kelola untuk pangkas sama pupuk sama panen itu aja. Nah kalau pasca panen jambu sebenarnya jambu ini sangat ideal
secara bagi petani. Karena nyuwun sewu begitu panen jenengan langsung masuk wadah, masuk timbangan jadi duit. Tapi kalau mau diolah, ini kurang bagusnya serapan untuk olahan jamu. Ini yang diterima ataupun yang digunakan itu paling maksimal 20%. Jenengan gawe jenang jambu, stik jambu, keripik jambu ataupun olahan. Kecuali kalau kita bisa mengolah jadi serbuk jambu itu, dari jambu itu bisa diolah jadi bahasanya ya serbuk itu, bubuk jadi bubuk jambu. Gitu. Monggo lanjut Mbak. Saya kira itu Pak, karena keterbatasan waktu dan kita dari tadi sama Mbak ini sudah kian terus ya, jadi tidak apa-apa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.